Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang artikel ilmiah, di mana artikel ilmiah itu berdasarkan fakta dan penelitian. Strukturnya yaitu ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan daftar pustaka. Di sini akan memberikan contoh artikelnya yang saya buat, yang berjudul Mengisi Waktu Luang dengan Membaca Buku Fiksi dan Non-Fiksi pada Mahasiswa Prodi PGSD tahun 2021. Abstrak isinya yang membaca adalah hal yang tepat untuk mengisi waktu luang dengan membaca buku fiksi dan non-fiksi. Membaca mempunyai peran sosial yang amat penting dalam kehidupan manusia. Membaca itu memperkaya batin. Semakin banyak orang membaca, semakin luas cakrawala berpikirnya. Persoalan yang muncul ada kurangnya minat baca para siswa dalam menjadi pengajaran membaca. Mengingat betapa pentingnya membaca, terutama bagi mengisi waktu luang dengan membaca buku fiksi dan non-fiksi, itu adalah hal yang sangat bermanfaat. Karena di dalamnya akan memberikan sedikit wawasan untuk kita agar apa yang tadinya kita tidak tahu akan menjadi tahu. Siswa kependidikan sebagai calon guru, mereka harus belajar membaca untuk menambah pengetahuan mereka sendiri. Kalau ia seorang guru untuk menerapkan pengetahuan mereka kepada siswa di masa mendatang. Kata kunci yaitu membaca buku fiksi, membaca buku non-fiksi, dan minat baca. Pendahuluan, ada ungkapan yang mengatakan membaca itu memperkaya batin. Kemudian semakin banyak seorang membaca, akan semakin luas cakrawala berpikirnya. Benarkah seperti itu? Iya, kenapa? Karena suatu pertanyaan itu harus menemukan jawaban. Banyak orang mendapatkan gelar profesor bukan dari proses pendidikan yang ditempuhnya, tetapi dari kegiatan membaca yang dilakukannya. Orang-orang cerdik yang memperoleh kecerdikannya dengan kecerdikannya dari kegiatan membaca. Dengan membaca, kita dapat mengetahui sejarah suatu bangsa, kejadian-kejadian atau peristiwa waktu lampau maupun waktu sekarang di tempat lain, atau bagai cerita yang menarik tentang masalah kehidupan di dunia ini. Haruskah kita sadari benar-benar bahwa membaca mempunyai peran sosial yang amat sangat penting dalam kehidupan manusia sepanjang masa. Karena membaca itu yang pertama ialah membaca itu merupakan alat komunikasi yang amat diperlukan dalam suatu masyarakat berbudaya. Kedua, ya bahwa bacaan yang dihasilkan dalam suatu kurun zaman dalam sejarah sebagai besar dipengaruhi oleh latar belakang sosial, tepatnya yang berkembang. Ketiga, ialah bahwa sepanjang masa sejarah terekam dengan membaca. Yang menjadi permasalahan di sini adalah kurangnya minat baca para siswa dalam menunjang pengajaran membaca. Hal ini disebabkan kurangnya pembinaan para siswa tidak mengerti cara membaca yang baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Agaknya tidak dapat dipungkiri bahwa umumnya minat baca siswa lebih cenderung membaca fiksi apabila dibandingkan dengan membaca teks yang non-fiksi. Yang selanjutnya yaitu metode. Metode ini penelitian dilakukan di Universitas Majalengka dengan menggunakan metode angket kuesioner. Jumlah mahasiswa prodi PGSD kelas 1B terdapat 25 siswa yang terdiri dari 5 mahasiswa laki-laki dan 20 mahasiswa perempuan. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 19 Januari sampai 20 Januari 2021. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mana menurut ahli bernama Creswell bahwa penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan dan memahami suatu gejala sentral. Teknik pengambilan data yang saya lakukan menggunakan Google Form untuk mengetahui waktu membaca buku fiksi dan non-fiksi dalam mengisi waktu luang beserta alasannya. Jadi, dari metode tersebut ada 3 aspek. Yang pertama, berapa lama waktu membaca buku fiksi. Kedua, berapa lama waktu membaca non-fiksi. Yang ketiga, alasannya. Aspek waktu di dalamnya itu ada 20 menit, 30 menit, 40 menit, dan 60 menit. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui angket kuesioner dan observasi menggunakan Google Form yang diberikan kepada mahasiswa PGSD kelas 1B tahun 2021. Yang pertama yaitu membaca buku fiksi. Yang 20 menit ada 3 orang, yang 30 menit ada 8 orang, yang 40 menit ada 9 orang, 60 menit ada 5 orang. Selanjutnya yaitu waktu membaca buku non-fiksi.
Total 20 menit jumlahnya ada 7 orang, 30 menit ada 12 orang, 40 menit ada 3 orang, dan 60 menit ada 3 orang. Pembahasan mengisi waktu luang dengan membaca buku fiksi dan non-fiksi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Membaca buku non-fiksi akan menambah wawasan dalam dunia pendidikan. Perlu kita sadari bahwa ada yang kurang minat membaca dalam membaca buku non-fiksi bagi mahasiswa prodi PGSD kelas 1B itu lebih sedikit dari membaca buku fiksi. Menghibur, terus dan banyak lagi. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang bukan berdasarkan fiksi, melainkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang mengandung ilmu pengetahuan pendidikan. Minat baca buku non-fiksi itu harus ada motivasi mahasiswa dalam belajar, sangat ditentukan oleh keadaan eksternal dan internal mahasiswa itu sendiri. Dengan keadaan tanpa adanya interaksi secara langsung dapat disampaikan mengurangi motivasi belajar mahasiswa dalam berkuliah. Meskipun begitu, bila dilihat dari segi waktu yang dituangkan untuk membaca fiksi dan non-fiksi dinilai cukup. Hal ini dibebankan karena walaupun fiksi dan non-fiksi dinilai efektif dalam membutuhkan minat baca bagi pemahaman mahasiswa dalam menerima informasi dalam buku yang dibaca masih lebih baik ketika tidak membaca buku sama sekali. Dalam hal membaca buku, kita akan menjadikan suatu kebiasaan yang baik, minimal membaca 1 hari 20 menit, terus sampai 1 minggu. Apabila tidak dilakukan 1 hari tidak membaca, itu pasti akan ada kekurangan. Ada yang belum dilakukan seperti membaca karena dia itu sudah sering membaca buku. Yang membaca buku itu akan menjadikan suatu kebiasaan yang baik dan menjadikan pembelajaran tambahan apabila pembelajaran di kelas kurang maksimal. Walaupun begitu, mengisi waktu luang dengan membaca buku fiksi dan non-fiksi banyak manfaatnya, yaitu bagi mata kuliah dengan tahun ajar teori. Secara umum, minat baca mempunyai tujuan mewujudkan suatu sistem pertumbuhan dan perkembangan nilai ilmu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan masyarakat baca lewat pelayanan masyarakat perpustakaan dengan penekanan pada penciptaan lingkungan baca untuk semua jenis bacaan. Di lingkungan sekolah juga demikian, dengan adanya perpustakaan sekolah yang sehat, yang bagus, yang bisa menumbuhkan minat baca mahasiswa, maka perpustakaan tersebut akan ramai dan akan banyak diminati oleh kalangan mahasiswa manapun. Yang terakhir yaitu simpulan. Dapat disimpulkan bahwa baca buku fiksi dan non-fiksi itu efektif dalam menunjang pembelajaran mengisi waktu luang dengan membaca. Sangat bermanfaat bagi manusia membaca buku fiksi dalam dunia pendidikan. Perlu kita sadari bahwa daya kurang minat membaca dalam membaca buku non-fiksi bagi mahasiswa Unma Prodi PGSD kelas 1B itu lebih menyukai membaca buku fiksi karena buku fiksi itu menyenangkan, suasana yang baru, menghibur, cerita lebih menarik, dan tidak mudah bosan. Buku non-fiksi adalah buku yang bukan berdasarkan fiksi, melainkan berdasarkan fakta dan kenyataan yang mengandung ilmu pengetahuan pendidikan. Ini disebabkan karena walaupun fiksi dan non-fiksi dinilai efektif dalam menumbuhkan minat baca bagi pemahaman mahasiswa dalam menerima informasi dalam buku yang dibaca masih lebih baik ketika tidak membaca buku sama sekali. Walaupun begitu, mengisi waktu luang dengan membaca buku fiksi dan non-fiksi banyak manfaatnya, yaitu bagi mata kuliah dengan bahan ajar teori. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.